Susah tidur ya? Jika iya, izinkan suaraku menjadi pengantar tidurmu malam ini ya. Kamu sebetulnya kenapa sih? Madep kanan, madep kiri, terlentang, tengkurap, bolak-balik peluk guling, tarik selimut. Tapi kok nggak tidur-tidur? Apa sih yang kamu pikirin? Sampai kamu nggak mood ngomong sama siapa-siapa dari pagi. Padahal seisi kepalamu berisik banget. Coba deh, jujur sama diri kamu. Bicara, toh nggak ada yang denger juga kan? Apa kamu lagi kangen sama seseorang? Seseorang yang akhir-akhir ini menjajah hati dan pikiran kamu habis-habisan, tapi nggak ada tanggung jawabnya. Lagi asyik-asyiknya chattingan, malah di ghosting. Sampai bolak-balik cek ponsel, tapi harus berulang kali kecewa gara-gara notif dari dia nggak nongol-nongol. Bahkan kamu sampai kesel sama orang yang tiba-tiba chat kamu, karena ternyata pas dilihat bukan nama dia. Baru masalah itu aja, mental kamu dibantai habis-habisan. Cuma perihal rindu. Siapa sih sebenarnya orang itu? Orang yang tadi pagi ngucapin good morning di WhatsApp sambil ngasih emot love? Atau orang yang hari ini ngajakin kamu makan siang bareng? Atau mungkin orang yang tadi sore nganterin kamu pulang? Intinya, sadar gak sadar, kegelisahan yang saat ini kamu rasain justru gara-gara orang yang akhir-akhir ini bikin kamu nyaman. Yakin sekedar nyaman? Masa iya? Nyaman doang tapi cemburu kalau lihat dia ngobrol sama orang lain. Mending sekarang aku deh. Kamu udah mulai baper kan sama dia? Kamu tahu nggak? Disadari atau enggak, perasaan nyaman itu sebetulnya punya dua kemungkinan. Ia bisa jadi pertanda baik, atau justru bisa jadi jebakan yang dikemas secara indah. Oh, enggak. Aku gak ada maksud buat patahin harapan kamu kok. Tapi kadang hidup itu sekali-kali harus realistis, termasuk soal perasaan. Biar ujung-ujungnya kamu gak kecewa. Coba deh flashback. Sekarang kamu umur berapa? Sampai umur segini, kamu udah pernah berapa kali nyaman sama seseorang? Tapi apakah ujung-ujungnya selalu sesuai harapan? Atau justru malah kecewa, di PHP-in? Itu karena rasa nyaman datang lebih cepat daripada saling mengenal. Bingung gak? Iya, jadi belum juga kamu tahu sifat dia gimana, niat dia deketin kamu apa, kamu udah nyaman duluan. Sedangkan antara nyaman sama baper itu setipis kertas. Lebih parahnya lagi, apa kamu yakin dia bukan milik orang lain? Berharap jadi satu-satunya, padahal cuma jadi salah satunya. Jangan biarkan perasaanmu jatuh terlalu dalam waktu secepat ini. Karena gak mudah loh melepas seseorang yang pernah jadi satu-satunya di hati kita, meski dia udah nyakitin kita berkali-kali. Jadi, sekali lagi, rasa nyaman itu bisa jadi sebuah jebakan yang membahayakan. Ya, awalnya sih nyaman, lama-lama baper. Udah baper malah pelan-pelan di ghosting. Gak enak kan? Ujung-ujungnya malah susah move on. Hanya karena sebuah rasa nyaman, mata kamu bisa dibutakan. Kamu gak bisa lihat kebenaran. Karena sebuah rasa nyaman, telinga kamu ditutup. Gak mau dengar apapun tentang keburukannya. Meski itu bahaya buat kamu. Kamu sadar gak sih? Kenapa seseorang bisa nurut banget sama pacarnya? Bisa bucin banget tanpa mikirin dirinya sendiri. Bahkan ya, mereka bisa kasih apa aja yang pacarnya mau. Meski itu merugikannya, tanpa disadari, kemerdekaan hidupnya udah dijajah. Kebahagiaannya udah dirampas sama seseorang yang awalnya menjanjikan kebahagiaan. Padahal hati kecilnya menderita. Karena ia berjuang sendiri dalam suatu hubungan. Kamu pernah gak sih mengalami hal itu? Atau jangan-jangan kata-kataku relate banget sama apa yang kamu rasain saat ini?
Ya, semua itu berawal dari nyaman. Sampai kita nggak mau terima kenyataan bahwa dia sekarang udah berubah. Dari yang tadinya kamu dijadiin prioritas, sekarang ngasih kabar aja kalau sempet. Yang tadinya bisa teleponan sampai ketiduran, sekarang dia sering ngilang dengan alasan ketiduran. Sampai malah kamu sendiri yang gak bisa tidur mikirin dia. Yang tadinya sering bilang kangen kalau sehari aja gak ketemu, rupanya sekarang kata sibuk menjadi senjata andalan untuk menolak bertemu. Jadi, pertanyaannya, apa sampai sekarang dia masih bikin kamu nyaman? Berhenti nyakitin perasaan kamu sendiri. Masih banyak yang belum kamu capai. Kamu inget gak? Berapa banyak list mimpi yang udah kamu tulis sejak kecil? Apakah kamu sudah mulai mewujudkannya? Atau justru waktumu dihabiskan cuma buat mikirin orang yang belum tentu bersanding di pelaminan? Karena orang yang awalnya kamu harapin bisa jadi support system, gak selamanya menemanimu sampai akhir. Bahkan, gak jarang malah hancurin mental kamu di tengah jalan. Jadi, aku cuma mau bilang, hati-hati dengan rasa nyaman. Sebelumnya, aku tidak berniat untuk menggurui apalagi memprovokasi. Tapi, aku hanya salah satu dari korban yang pernah terjebak dalam perasaan nyaman yang menyesatkan. Tapi, pengalaman hidup telah mengajarkan agar kita lebih kuat membentengi diri sendiri dan tidak mudah diperbudak perasaan. Ingat, diri kamu itu berhak punya mimpi dan mewujudkannya. Rasa sakit hati kamu, kekecewaanmu, bahkan pengkhianatan yang dilakukan orang-orang terdekatmu, anggaplah sebagai bagian dari rintangan dalam menggapai mimpimu. Tapi jangan biarkan hal apapun mematahkan semangat dan harapan hidupmu. Maka dari itu, berhentilah menaruh prinsip aku gak bisa hidup tanpamu. Karena ketika kamu kehilangannya, kamu benar-benar tidak bisa melanjutkan hidup. Kamu pasti udah gak asing lagi kan dengan istilah jagain jodoh orang? Mencintai seseorang itu tidak dilarang. Tapi, ternyata berharap pada manusia itu justru seni paling sederhana untuk patah hati. Ya, mengharapkan seseorang untuk menjadi milik kita selamanya tuh boleh. Asalkan berharapnya pada Tuhan ya. Ingat, jodoh itu terkadang gak sesimpel yang dibayangkan loh. Ketika seseorang pergi, hanya akan ada dua kemungkinan. Orang itu kembali di saat yang tepat, atau justru bertemu dengan orang yang lebih tepat. Oh iya, karena udah malam, lebih baik tidur Gi. Tarik napasmu dalam-dalam, kumpulkan segala penatmu di dalam dada, lalu hembuskan. Lupakan segala masalah yang udah kamu lalui hari ini, dari bangun tidur sampai kembali lagi ke kasur. Jangan lupa meminta maaf pada dirimu sendiri, karena hari ini ia begitu lelah dengan segala aktivitas yang kamu hadapi. Serta berterima kasihlah pada mentalmu, karena ia telah mati-matian berusaha untuk tetap waras, meski berbagai tekanan membuatnya ingin lenyap dari muka bumi. Tidurlah. Semoga ketika besok pagi kamu bangun, duniamu membaik, dan kamu bisa menjalani hidup dengan semangat yang baru. So, good night, have a nice dream, and see you next podcast. Thanks for watching. Thanks for watching. Thanks for watching. Bye-bye.